pengalaman pribadi. Akhir tahun 2003, 11 malam istri saya tidak bisa tidur. Istri saya, "Mas, mungkin aku kurang dibelai, susah tidur." Sudah saya belai-belai, nggak tidur-tidur juga ya. Akhirnya 11 malam nggak tidur-tidur, saya bawa ke rumah sakit dekat rumah saya, Citra Insani. 3 malam dirawat di situ, tidak juga ketemu penyakitnya. Akhirnya direkomendasikan yang katanya rumah sakit paling bagus di Bogor, Rumah Sakit Azra. Saya pindah ke Azra. Setiap malam di Rumah Sakit Azra minum 3 galon aqua. Ya, panasnya tinggi terus, hobinya minum terus. 1 minggu di situ dirawat, tidak ketahuan penyakitnya. Maka kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Mereka di Jakarta. Iya, Harapan Mereka karena mahal. Ya, kalau harapan kita murah. Ya, itu mahal. 1 malamnya di ruang ICU 2,5 juta waktu itu. Akhirnya dibawalah ke Jakarta. Dan begitu masuk rumah sakit itu, ternyata harus dirawat di ruang ICU. Mohon maaf, badan istri saya isinya kabel. Dari kaki sampai kepala kabel. Mohon maaf, tidak berbusana, hanya ditutup selimut. Dan kabel itu disambungkan dengan monitor untuk memantau penyakitnya. 3 minggu nggak ketahuan penyakitnya. Di minggu ketiga saya dipanggil oleh dokter. "Pak Jamil." "Iya dok, hari ini kami mohon izin." "Mohon izin apa dok?" "Ibu akan kami ganti obat." Saya tanya, "Kenapa dokter minta izin saya? Setiap pagi saya beli obat gonta-ganti dan saya tahu dokter tidak pernah minta izin saya. Kenapa yang ini dokter minta izin saya?" Kemudian dokter itu mengatakan, "Kalau yang ini mahal Pak Jamil." "Berapa dok?" "Sekali suntik 12 juta. "Sehari berapa kali suntik dok?" "Sehari 3 kali suntik." "Berarti sehari 36 juta dok?" "Iya." Langsung saya bilang, "Dokter, 36 juta bagi saya itu besar. Tabungan saya pun sekarang sudah hampir habis untuk membiayai istri saya. Tolong sembuhkan istri saya. Tolong sembuhkan istri saya dok, temukan penyakit istri saya." Dan dokter itu menjawab, "Pak Jamil, kami juga sudah berusaha. Bahkan kalau Pak Jamil tahu, kami sudah minta bantuan Cipto, minta bantuan banyak laboratorium. Penyakit istri Bapak tidak bisa kami ketahui." Kemudian saya bilang, "Tolong dok, cari sekali lagi." Dokter nyari, "Saya akan berdoa kepada Tuhan saya. Tolong dok dicari." Dan dokter itu mengatakan, "Janji Pak Jamil ya, sekali ini. Kalau sekali ini gagal, terpaksa ibu kami ganti obat." "Baik dok." Maka dokter memeriksa lagi. Dan kemudian saya pergi ke musola. Dan kemudian saya sholat duha. Dan kemudian setelah sholat saya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan sehingga kau uji aku dengan penyakit istriku yang tak kunjung sembuh. Tabunganku sudah hampir habis ya Allah. Aku sudah lelah menunggui istri. Tunjukkan kepada aku gerangan maksiat apa yang pernah aku lakukan ya Allah. Sembuhkanlah penyakit istriku. Sembuhkanlah penyakit istriku. Bagimu amat mudah menyembuhkan penyakit istriku. Semudah Engkau mengatur miliaran planet di muka bumi ini ya Allah." Dan ketika saya sedang berdoa memohon kepada Allah, gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan, gerangan maksiat apa yang pernah aku lakukan, tiba-tiba saya teringat dengan kejadian beberapa puluh tahun yang lalu. Saya pernah mencuri uang ibu saya, 125 rupiah. Waktu kelas 6 SD, SPP saya nunggak 3 bulan. 1 bulannya 25 rupiah. Setiap pagi saya dipanggil sama wali kelas, "Jamil, kapan bayar SPP? Jamil, kapan bayar SPP? Jamil, kapan bayar SPP?" Malu saya. Maka kemudian pas istirahat saya pulang ke rumah. Dan saya lihat di bawah bantal ibu saya ada uang 125 rupiah, saya ambil. Yang 75 saya gunakan untuk membayar SPP. Yang 50 saya gunakan untuk cuti. Maka kemudian saya berpikir, kenapa ketika saya sedang berdoa, "Ya Allah,
Energi negatif apa, maksiat apa yang pernah aku lakukan sehingga kau uji aku dengan penyakit istriku yang tak kunjung sembuh? Kenapa saya diingatkan oleh kejadian beberapa puluh tahun yang lalu yang saya sendiri sudah hampir lupa? Maka kemudian saya berpikir, jangan-jangan ini petunjuk dari Allah. Itulah energi negatif yang menyebabkan tabunganmu habis, yang menyebabkan istrimu yang tak kunjung sembuh. Maka segera saya ambil telepon dan kemudian saya telepon ibu saya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Mi. Apa kabar, Ma? Baik. Gimana anak-anak di rumah, Ma? Mil, kamu nggak usah mikirin anak-anak. Mama jauh-jauh dari Lampung ke Bogor untuk jagain anak kamu. Kamu pikirin istrimu saja, biar cepat sembuh. Gimana istrimu? Gimana Ria? Belum sehat, Pak. Yang sabar ya, Mil. Iya, Ma, insya Allah. Begitu sudah selesai ngobrol kesana kemari, kemudian saya tanya ibu saya, Ma, Mama ingat nggak kejadian beberapa puluh tahun yang lalu? Yang mana, Mil? Yang uang Mama hilang 125 rupiah. Langsung ibu saya berteriak, Mil, sampai Mama meninggal Mama ingat, Mil. Karena gara-gara uang itu Mama dihina di depan banyak orang. Karena gara-gara uang itu Mama direndahkan di depan banyak orang. Waktu itu Mama punya hutang dengan orang kaya di kampung kita, Mil. Mama sudah siapkan uang itu di bawah bantal. Mama pulang, Mama cari uangnya tidak ada. Dan kemudian Mama memberanikan diri datang ke rumah orang kaya itu, mengatakan mohon maaf saya tidak bisa membayar utang. Ternyata orang itu mencaci maki Mama. Orang itu merendahkan Mama. Padahal di situ banyak orang. Bapakmu itu kurung ngaji, tapi Mama dihinakan waktu itu. Sakit, sampai sekarang sakit, Mil, sakit. Setelah ibu saya puas cerita, kemudian saya tanya kepada ibu saya, Mama tahu nggak siapa yang ambil uang itu? Kemudian ibu saya menjawab, tidak tahu, Mil, tidak tahu. Kemudian begitu ibu saya ngomong gitu langsung siapa-siapa, Ma, yang ambil uang itu saya, Ma. Lewat telepon ini saya minta maaf sama Mama. Dan nanti kalau saya ketemu dengan Mama, saya akan sungkem sama Mama. Maafkan saya, maafkan saya, Ma. Langsung ibu saya berteriak, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku maafkan orang yang telah mengambil uangku, karena ternyata dia adalah putraku. Maafkanlah dia, ampunilah dia ya Allah, maafkanlah dia ya Allah. Kemudian saya katakan, benar Mama sudah memaafkan saya. Dan ibu saya menjawab, Mil, bukan kamu yang harus minta maaf, Mama yang minta maaf, Mil. Karena terlalu lama dendam Mama. Mama tidak tahu kalau yang ambil uang itu kamu. Ma, tolong maafin saya, maafin saya. Dan kemudian ibu saya mengatakan, Jamil, sudah jangan kamu pikirin. Semua kesalahanmu Mama maafkan, termasuk kesalahan mengambil uang itu. Tolong disertai dengan doa, Ma, agar istri saya cepat sembuh. Dan kemudian ibu saya mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku maafkan orang yang telah mengambil uangku, karena ternyata dia adalah putraku. Maafkanlah dia, ampunilah dia, dan sembuhkanlah istrinya, sembuhkanlah penyakit menantuku. Terima kasih, Ma. Saya tutup. Kejadian itu sekitar jam 10 pagi. Dan sekitar jam 12.45 saya dipanggil oleh dokter ke ruangannya. Begitu sampai ruangannya saya disalami oleh dokter. Selamat Pak Jamil. Ada apa, Dok? Penyakit istri Bapak ketahuan. Apa, Dok? Infeksi pankreas. Terima kasih, Dok. Langsung saya peluk dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Dan kemudian dokter itu mengatakan,
Pak Jamil, kalau boleh jujur, cara yang kami gunakan sama, metode yang kami gunakan sama untuk mendeteksi penyakit istri Bapak. Tapi hari ini merupakan suatu keajaiban. Dengan cara dan pola yang sama, kami bisa menemukan penyakit istri Bapak. Terima kasih. Setelah ini ibu akan kami beri obat. Dan agar kemudian kalau panasnya sudah turun, kami mohon izin kepada Pak Jamil, usia kandungan sudah 8 bulan, maka akan kami sesar untuk mengeluarkan bayinya agar pengobatannya lebih mudah. Terima kasih, Dok. Maka begitu sesar sudah selesai, saya pastikan istri dan anak saya selamat, saya segera pulang ke Bogor. Saya sungkem dengan ibu saya. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Tapi itulah hebatnya